kepadanya agar senantiasa segala amalia yang sudah kita lakukan di sepanjang Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, sifat sombong ataupun takabur kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu sama seperti tasawuf dalam Imam Ghazali, artinya orang yang suka membuat-buat. Takabur artinya orang yang dia mengagung-agungkan atau membesar-besarkan diri padahal dia tidak apa-apanya. Maka bahasanya takabur sama seperti tasonuun, orang yang pura-pura bisa. Takabur orang yang pura-pura besar padahal dia tidak apa-apanya. Nah, rahimakumullah, takabur adalah merupakan salah satu sifat yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dengan takabur itu dapat menimbulkan berbagai perpecahan di antara sesama manusia. Ini namanya sifat takabur. Alhasil, sifat takabur adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disenangi oleh sesama manusia. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari sifat sombong ini, dari sifat takabur ini, ada beberapa keterangan ulama yang mereka memberikan tips kepada kita semua agar kita terhindar dari sifat sombong. Di antaranya adalah yang pertama, upayakan kita jangan terlalu istighalu bi uyubil khalqi, terlalu sibuk mencari aib orang lain. Jadi kalau orang lain itu dikoreknya minta ampun sampai ke dasar-dasarnya, sementara aib yang ada pada dirinya sendiri tidak terlihat, rahimakumullah. Maka dalam akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira bahwa dirinya itu orang yang paling baik amalnya, padahal itu belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa kita selama Ramadan, baik dari sholat, baik dari puasa ataupun dari sedekah-sedekah yang lainnya, aku bilang amrudan, apakah amal ibadah kita ini betul-betul diterima atau naudzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa kamilin oleh Bilal kita selalu dipandu ya supaya minas su'adail maqbulin, tergolong daripada orang-orang yang bahagia dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, tidak boleh terlalu istighfar, sibuk mencari celah atau mencari aib orang lain. Yang kedua, rahimakumullah, adalah berupaya dan berusaha mengenali terhadap kekurangan diri sendiri. Oh, saya kurang di sininya. Mungkin dalam segi bacaan saya bisa, tapi segi tajwid saya belum paham. Makhrijul huruf belum juga bisa. Tajwid apa, ya kan? Jadi berusaha untuk mengenali kekurangan yang ada pada diri saya. Karena setiap orang tuh likulli syai'in maziyah. Setiap manusia itu memiliki kekurangan, rahimakumullah, atau memiliki kelebihan. Likulli syai'in maziyah, punya kelebihan tersendiri. Jadi hal yang kemudian yang kedua adalah mengenali tentang kekurangan yang ada pada diri sendiri. Maka kalau kita mengenali kekurangan diri sendiri, insya Allah kita tidak akan mudah untuk meremehkan orang lain, sehingga kita terhindar dari sifat sombong, serakah ataupun temperamentalnya tinggi. Insya Allah kita tidak akan seperti itu. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk menjadi orang yang tawadhu. Ya, dalam keterangan dinyatakan man tawadhu'a rafa'ah. Siapa orang yang tawadhu maka rafa'ah. Ya, namanya rafa itu kan di atas. Ya. Maka orang yang tawadhu itu mesti nanti bakal diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Man tawadhu'a rafa'ah. Maka ini salah satu sifat seperti sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya rahimakumullah, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dia tawadhu di hadapan sesama manusia. Bisa kita lihat contoh dan sering kita dengar
bahwa ilmu semakin tua, ilmu semakin jadi, tahu seperti padi. Semakin padi itu tua, maka dia akan semakin merunduk rahimahumullah. Jadi trip yang ketiga adalah membiasakan diri kita untuk menjadi orang yang rendah hati, supaya kita tidak mudah memarahi orang lain, lebih-lebih adalah takabur. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kita terhindar daripada sifat orang yang temperamennya tinggi atau mudah takabur, adalah upayakan kita ayyujalisa, untuk duduk bersama orang-orang yang baik. Ahli ibadah kita deketin, ulama kita deketin, asalkan yang betul-betul ulama yang dia jebolan-jebolan dari seorang guru yang silsilahnya nasab nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang ini banyak rahimakumullah, kalau kata Imam Ghazali ini adalah jadi bermunculannya orang-orang yang seolah-olah dia ngerti dalam masalah agama, tapi dalam segi keilmuan dia tidak tahu silsilah ilmunya, hanya cukup melihat YouTube, hanya cukup dengan melihat media sosial. Maka salah satu hal supaya kita terhindar dari sifat sombong adalah kita harus berupaya mendekati orang-orang yang dia juga adalah bersama orang yang baik rahimahumullah. Jadi itu saja rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, meluruskan amal ibadah kita, agar kita senantiasa menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah terhindar sejauh-jauhnya dari sifat takabur. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.